Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami CGP Angkatan 9 SMA Negeri 33 Jakarta. Saya Marniati. Saya Renika Susanti. Saya Siti Fakia Rosida. Kami akan mendiseminasikan budaya positif yang akan kami terapkan di SMA Negeri 33 Jakarta. Sebelum kami mempresentasikan apa yang sudah dan akan kami lakukan budaya positif di SMA Negeri 33, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dan arahan dari Kepala SMA Negeri 33 Jakarta kepada Ibu Saryanti. Kami silakan. Khawatir murid kita soalnya itu kita belum paham gimana membuat soalnya. Itu ya Bapak Ibu. Dulu saya ini sebenarnya mau memenuhi janji saya waktu bulan Januari 2023, perlu nggak kita pelatihan? Perlu Bu, kita belum bisa. Ya udah, kita sudah anggarkan Bapak Ibu biar terjadi itu. Nah, alhamdulillah setiap minggu mungkin setiap bulan ada guru pelatihan. Itu dijadwalkan juga. Kebetulan Bu Mary sedang pelatihan pembatik ya Bu. Jadi hari ini bukan berbagi praktik baik tentang fasilitator ya Bu, berbagi praktik baik ilmu yang Bu Mary dapatkan dari serial pembatik gitu ya. Bapak Ibu yang lain bisa ikut itu seperti Bu Mary gitu. Jadi biar kompetensi penguasaan IT-nya bertambah. Kemudian hari ini juga ada berbagi praktik baik yang akan dilakukan oleh guru penggerak, judulnya keren, budaya positif. Saya mau kasih contoh satu aja. Kita harus bangun budaya di sekolah ini yang baik-baik. Misalnya nih Bapak Ibu, ini mau rapat nih ya, mau rapat paling nggak meja depan ini rapi gitu. Ya, jangan ada mainan di sini. Jangan ada kotoran di sini. Artinya itu budaya positif. Itu yang bisa melakukan siapa? Bapak Ibu guru semua. Gitu. Entah tuh Nurul Mas Rizal kayak, pokoknya dikondisikan. Kita sudah ada tim bagian sampah. Tolong itu dilakukan, gitu ya. Maaf, gitu ya. Maaf, itu budaya positif. Yang batuk-batuk minum aja Bu. Minum Bu, minum. Ya, memang itu misalnya nih yang sederhana ya Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang harus kita bangun bersama, tetapi apa yang dikerjakan di sini ini saya pribadi, mungkin Bu Ola juga ya Bu, pengennya Bapak Ibu melakukan bukan karena melihat ada kepala sekolahnya, ada kepala sekolah, jangan begitu. Jadi ada atau tidak dilakukan karena kita tahu yang kita lakukan untuk kebaikan kita bersama. Karena visi sekolah ini tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak bersama bergerak, gitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita punya penggerak sudah banyak, tinggal action. Ada fasilitator, alhamdulillah, ada PP, mantan PP itu masih mau daftar itu rekognisi. Ada PP, ada Bu Tanti, ada Bu Indrasti. Nah, kemudian ada guru penggerak yang sudah lulus, ada Bu Eva, ada Bu Metia. Nah, ada CGP, ada Bu Reni, ada Bu Nia, ada Bu Ida, calon CGP. Sudah tes ya Bu Fitri ya? Bu Fitri lagi terima ke orang tua. Oh, terima tamu. Oke, jadi sudah tes ya? Besok praktek ngajar. Praktek ngajar sudah? Belum. Iya, tolong dibantu yang lain-lain biar teman kita ikut penggerak semua. Jadi sebenarnya guru penggerak ini adalah salah satu cara pemerintah untuk merubah mindset guru tentang keguruannya. Guru tuh harus gimana sih gitu ya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kalau guru tuh harus gimana. Nah itu nanti dipraktekkan di kelas, dibagi ilmunya. Sebetulnya ada semua di PMM Bapak Ibu. Tapi kalau lihat sendiri nggak semangat ya. Kalau sama-sama jadi pemahaman kita menjadi sama-sama belajar.
kita nyuruh murid kita belajar kalau kitanya nggak mau belajar mau bohong doang gitu ya, ngomong doang, nanti nggak didengerin juga sama murid gitu Bapak Ibu. Ya semoga dengan adanya guru penggerak di sini sekolah ini menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu ya, tambah baik lah gitu, karena yang diurus sekarang bermacam-macam. Nah alhamdulillah ini informasi sedikit Bapak Ibu menyimpang. Kemarin Bu Reni ikut rapat se-Indonesia. Ibu Saranti sebagai kepala sekolah, Ibu Indrasti sebagai wakil kurikulum, dan Sirini sebagai wakil keiswaan, Pak Isnan sebagai wakil satgas, Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 33 Jakarta yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul di sini di ruang guru yang sejuk ya Bapak Ibu, cukup sejuk walaupun di luar panas, dalam acara kami dan Bu Dewi Meriani tentang budaya positif di SMA Negeri 33 Jakarta. Karena menjadi guru yang baik melalui calon guru penggerak angkatan 9. Saya harapkan teman-teman lain yang belum mendaftarkan segera, insya Allah banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita terima dan kita amalkan nantinya untuk peserta didik kita nantinya. Yang telah kami pelajari sekarang sudah sampai modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama itu kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita guru adalah belajar dan berpusat kepada siswa, dan kita diharapkan bisa menuntun apa yang diinginkan oleh siswa sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki, tentunya dengan mengikuti teknologi yang sudah berkembang saat ini. Kemudian yang kedua kita belajar mengenai nilai dan peran guru. Di sini alhamdulillah guru-guru hebat di 33 sudah mempraktikkan nilai-nilai yang sudah ada seperti kolaboratif, inovatif, sudah cukup inovatif. Buktinya Bunda nanti sudah mempraktikkan yang dipelajari melalui pen batik, itu sudah inovatif sekali. Kemudian ada peran guru, kita sebagai coaching salah satunya, alhamdulillah dalam MGMP sudah ada koordinator untuk coaching. Coaching artinya saling sharing antar guru di dalam hal ini. Kalau di 33 sudah masuk ke dalam coachingnya lewat MGMP. Kemudian visi guru penggerak, alhamdulillah kita sudah lakukan kemarin. Beberapa guru sudah kita undang untuk bisa mendiskusikan tentang visi sekolah kita, yaitu mewujudkan lulusan yang berkarakter, profil Pancasila dan juga berkompeten di bidang IT. Dan yang terakhir ini budaya positif sekolah, nanti akan langsung di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk memberikan kami untuk berbagi. Nah, di sini dimulai dari latar belakang. Nah, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Jadi budaya positif ini bisa dilakukan kalau adanya kerjasama di semua warga sekolah yang ada di sini atau stakeholder yang ada di SMA Negeri 33 Jakarta. Untuk mewujudkan budaya positif sendiri ini, karena memerlukan proses yang sangat panjang dan konsisten, jadi kita melalui proses yang sangat panjang ini, kita mau tidak mau harus kita bisa melakukannya dengan ikhlas. Karena kalau suatu sudah yakin, kita melakukannya akan dengan mudah dan tanpa terpaksa. Jadi kita ikhlas melakukan itu, semua kegiatan yang ada di keyakinan kelas kita. Dengan keyakinan kelas kita bisa merubah karakter anak menuju karakter yang Oke, tepuk 4, 2, 3, 4. Tepuk 5, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk 3. Tepuk 2, 3. Kan nggak pakai kata tepuk, Cuma 3 aja. Kenapa tepuk? Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Iya, biar agak semangat dikit. Ya, terima kasih Bu Nia dan juga Ida Sensei. Ya, melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Ida Sensei, perlunya suatu kesepakatan. Ya, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Saryanti tadi, bahwa
Alhamdulillah dengan mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini banyak sekali ilmu sharing-sharing positif yang kami dapatkan. Ya, memang sebenarnya perlu kita adakan di kelas yang ruang lingkupnya lebih yang kecil dulu. Sepertinya kalau kita mengajar di awal tahun ini sudah kita lakukan. Saya juga melakukan dengan murid-murid di dalam kelas. Contohnya kalau kesepakatan kelas itu adalah hadir tepat waktu, tidak boleh makan dan minum di kelas, menghargai misalkan apabila ada yang berbicara, sedang diskusi atau berpendapat, semua harus mendengarkan. Itu kesepakatan. Nah, tadi dari kesepakatan akan menjadi suatu keyakinan. Nah, keyakinan di sini adalah nantinya sudah ada nilai-nilai universal yang akan diperoleh oleh murid-murid kita. Contoh, tadi dengan hadir tepat waktu berarti itu adalah apa? Disiplin akan waktu. Itu sudah menjadi keyakinan. Menghormati orang lain, menghargai orang lain, peduli. Nah, itu adalah salah contoh-contoh dari keyakinan, Bapak Ibu. Nah, saya sebenarnya tidak mau tergantung dengan ini, Bapak Ibu, mengenai disiplin budaya positif. Budaya positif ini akan terbentuk adalah apabila sudah ada suatu pembiasaan-pembiasaan baik yang positif di sekolah, yang akhirnya akan menjadi satu karakter sekolah dan goalsnya nanti akan menjadi budaya positif di sekolah. Ya, kita sepakat ya Bapak Ibu kalau kita sudah melakukan hal-hal positif di sekolah? Sepakat? Contohnya Bapak Ibu? Salaman ya. Salaman pagi sekarang bukan 5S lagi, 6S bahkan 7S sebenarnya. Dingin dong Sensei. Iya, dingin. dingin. Iya. Terus selanjutnya apa Bapak Ibu? Ya, ini yang sebenarnya sudah banyak sekali yang kita lakukan. Saya yakin baik Bapak Ibu di dalam kelas ataupun lingkungan sekolah itu sudah mempraktikkan budaya positif kepada siswa-siswi kita. Nah, PR bagi kami dan bukan hanya kami sebenarnya tentu saja dengan dukungan dari Bapak dan Ibu, bagaimana kita membuat suatu terobosan baru atau hal-hal baru dari yang sudah baik yang sudah ada di SMA 33. Nah, ini jadi hal-hal apa saja yang bisa budaya positif ini makin anak-anak itu tidak hanya kita nggak boleh terlambat. Gus baju ya kalau misalnya nggak ada guru ya dikeluarin aja. Nah, tetapi bagaimana anak ini dengan sendirinya seperti tadi kalau Bu Yanti menggambarkan adalah kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah tidak ada, hore misalnya. Tetapi anak-anak, ini kepada anak kita bagaimana mereka itu, bagaimana nantinya setelah istirahat ya kantin itu ya bersih, tidak ada lagi sampah ada di atas meja. Itu hal kecil. Jadi bagaimana mengunggah ya kesadaran siswa-siswi kita akan hal-hal baik yang ada diadakan di sekolah. Nah, terkait dengan budaya positif, tentu saja kalau tadi Bu Nia sudah memaparkan bahwa ini relate berhubungan sekali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pendidikan itu yang berpihak kepada anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, ya. Tetapi memang tidak lepas dari bentuk restitusi. Kalau sekarang bahasanya restitusi Bapak Ibu. Kalau kita biasanya di sekolah menggunakan adalah dalam melakukan pembinaan, ya, itu adalah bahasanya adalah hukuman, betul ya Bapak Ibu ya, dan konsekuensi. Anak terlambat, hukumannya adalah konsekuensinya push up. Push up. Itu sekarang udah banyak push up. Ya. Konsekuensinya adalah kalau kita pas sholat duha, dia akan sholat selama sebanyak 12 rakaat. Itu contohnya. Ya. Terus saya ini belajar Bapak Ibu terus terang ya, pada saat saya memasuki materi 1.4 modul 1.4 tentang budaya positif, muka saya seperti ditampar. Beneran. Kenapa? Selama ini yang saya lakukan banyak salahnya kepada siswa dalam proses menangani siswa. Walaupun tetap egoisnya ada. Kan enggak semua siswa. Kalau dalam penanganan siswa harus digelus-gelus, tetap harus galak dikit, tetap ada egonya. Tetapi Bapak Ibu,
ini bukan hanya kami dari CGP, tetapi ini juga bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu dalam menerapkan disiplin di sekolah. Tadi hanya yang selama ini terus terang yang saya tahu selama ini hampir 13 tahun saya di kesiswaan itu hanya hukuman konsekuensi. Tetapi setelah saya belajar CGP ini ada satu hal yaitu restitusi. Bukan restribusi, apa tuh yang bukan itu? Restitusi. Restitusi ini adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif yang kita berikan kepada siswa yang tujuannya adalah untuk membuat siswa itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Dan alhamdulillah ini di kelasnya Pak Dion, ya, Senin kemarin saya ingat sekali di apel pagi saya memberikan tentang bullying kepada siswa. Hari Selasa terjadi di kelas Pak Dion. Orang tua datang ke sekolah, Bu Reni anak saya dibullying. Coba Bapak Ibu bayangkan, orang tua datang. Saya ditelepon oleh anak saya, Mama datang, saya dibullying di sekolah. Situasi kondisi saat ini bullying lagi up banget. Berikut adalah video pada saat saya membuat kesepakatan kelas di kelas 12 IPS 3. Di sini di awal saya memberikan penjelasan mengenai kesepakatan kelas. Sebenarnya pada di awal saya melakukan proses pembelajaran di kelas, biasanya di awal tahun pelajaran baru, saya sudah membuat beberapa kesepakatan. Hanya memang isinya tuh hanya sebatas ya pada saat saya ulangan tidak boleh seperti ini. Jadi itu hanya satu arah dari saya. Tetapi untuk kesepakatan kelas ini adalah merupakan hal-hal yang disepakati antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Itu untuk kesepakatan kelas. Bapak Ibu, apakah sudah ada yang melakukan kesepakatan kelas di kelasnya? Saya sudah Bu Reni. Oh, Bu Dia sudah start lebih awal ya. Hebat sekali. Tujuannya apa? Nanti, contoh tadi, jangan jalan-jalan sendiri. Kesepakatan ini adalah Bapak Ibu merupakan hal-hal yang disepakati oleh siswa. Tujuannya apa nanti? Dapat sudah kesepakatan kelas bersama, disetujui bersama, dan terjadi keyakinan kelas ini. Berarti nanti oke, sekarang tuliskan dulu yang apa yang menjadi kesepakatan kelas kalian. Di sini saya menggunakan media sticky note. Jadi diberikan kepada seluruh siswa dan siswa menuliskan apa saja hal-hal yang perlu disepakati di kelas 12 IPS 3. Ya. Sebenarnya ini kalau dilihat Bapak Ibu pada saat saya melakukan proses ini, ya, anak-anak itu bertanya, saya nggak perlu pakai nama kan? Ya, karena sekarang saya bilang kertas ini tuh bisa jadi tempel nanti dijadikan satu di ujung di sudut kelas. Yang kalau pakai nama kan berarti wah ini si A, ini loh kesepakatannya. Ya, saya bilang tidak usah pakai nama dengan mereka. Jadi mereka bebas untuk mengeluarkan apa saja yang harus mereka tulis supaya menjadi kesepakatan kelas. Komitmen antara kalian kelas ini teman kalian ya dengan guru yang ada di kelas ini. Ya, tadi contohnya sudah disebutkan satu-satu. Nah, saat ini saya mau kamu menuliskan apa sih yang kamu pikir perlu untuk disepakati di kelas ini. Kalau sudah disepakati ya berarti ya nanti akan menjadi nantinya apa yang akan kamu tulis di kertas sticky note ini, ya, yang menjadi keinginan kamu untuk kesepakatan kelas
itu akan kita rubah nanti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai kebajikan. Tuh, ya. Tujuannya apa? Nanti, contoh tadi, jangan jalan-jalan siapa tadi ya? Jangan jalan-jalan lagi belajar. Terus tadi apa? Jangan tidur. Nah, itu kan berarti tujuannya apa nanti? Nah, kalau sudah ada kesepakatan kelas bersama, disetujui bersama, dan menjadi keyakinan kelas ini, ya berarti nanti ya tidak ada lagi yang tidur di kelas. Oh, saya. Oke, sekarang tuliskan dulu yang apa yang menjadi kesepakatan kelas kalian. Tuliskan, dan nanti kita tempel di sebelah sini. Oke? Oke. Nanti kalau satu dulu. Itu satu dulu atau banyak yang Yang lurus jadi banyaknya enak. Kalau pelope. benar kan gua setuju. Nggak pakai tulisan with love. With love. Saya lagi. Dia dibaca-baca. Baca yang buat batu bikin. Dia masuk Kristus dia. Oh, didengarkan. Baca bukan tidak. Tidak panjang narasi. Bahaya. Hashtag apa? Mengelompokkan dari tulisan-tulisan kalian. Oke. Yang pertama. Diam. Baca Putri. Yang pertama itu hargai guru pada saat menjelaskan materi atau jangan gaduh gitu. Yang kedua di sini ada kelas harus dipel setiap hari saat piket. Nah yang ketiga ini ada pintunya harus ditutup dong kalau keluar. Nah, ini berarti kan ini kelas harus dipel setiap hari. Berarti kebersihan coba pindah ke bawah dulu. Oke ini Bersih, kebersihan. dikokokan. Yo, terus. Belajar bahasa Jepang tidak usah lama-lama. Setting 2 jam sudah pelajaran juga. Oke, pindahin. Gua tahu tulisannya itu. Saya juga bete kalau ngajar pajak. Oke, yang pikir harus bersih kolong meja. Oke, di sini ada jangan caper di kelas. Aduh ini maksudnya. Berarti Tika, biar di situ aja. Oke, di sini aja. Ada ini. HDMI beli yang baru supaya gak copot-copot. Emang di kelas ini juga nggak ada yang pernah bawa laptop. Tiap hari nyumbang. Oke, lanjut tutup pintu. Yang pertama, yang kedua jangan menyaut guru saat menjelaskan. Yang ketiga jangan malas piket. Ini banyak banget, ada 4. Jangan bawa yang baunya jangan membawa. Jangan duduk bergerombol. Kalau habis olahraga jangan buka baju di kelas. Khususnya cowok. Setuju. Kenapa begitu? Bau keringat. Bau Kasih waktu buat sarapan. Ini khususnya untuk yang pertama. 2 jam. Betul. Pagi kasih waktu buat sarapan. 9.45 udah jam istirahat, udah makan lagi. Banyak ya makannya ya. Kesepakatan dari saya, kurangi berisiknya kalau berbicara. Kurangi berisik ya teman-teman kalau berbicara. Dilarang tidur pas jam pelajaran. Itu dia nggak belajar.
Oke, kerja tidak boleh terlambat sekolah. Ayo. Di sini aja. Datang tepat waktu. Ayo. Gak bisa baca. Saat guru menerangkan, semua siswa harus bisu. Harus bisu. Bisu tuh gabung. Jangan berbicara. Ini ada banyak beberapa yang harus disepakati. Jangan berisik ngobrol sendiri. Jangan main HP kalau guru sedang menjelaskan. Jangan toel-toel teman. Nanya hal yang gak penting. Jangan toel kepala. Jangan toel kepala. Ini didengarin ya, ini kan berarti memang dari diri kamu ya, dari apa yang dirasa dan yang dibutuhkan oleh kelas 12 IPS 3. Ya, lanjut Putri. Hamba Allah. Kalau yang ngasih sumbangan ya. Kalau ngomong disaring, ingat ada waktu bercanda sama serius. Ada menghormati orang yang berbicara, terutama hargai guru. Oke. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Basic banget. Satu, ada emotnya. Menjaga kebersihan kelas nih, harus menjaga kebersihan kelas. Tidak makan di kelas dengan berantakan ya, makan di kelas nih jangan berantakan. Paling dia baca. Ini ada banyak nih, ada 3. Izin keluar kelas menggunakan bahasa Jepang. Ada yang tulis Andre? Yang pertama itu izin keluar kelas menggunakan bahasa Jepang. Yang kedua tidak makan di kelas, dan yang ketiga hargai orang yang berbicara. Jadi nanti kalau Sensei seminggu lagi masuk kelas ini, Sensei bertanya, masih ada tidak sampah di kolong meja, terutama yang tiket-tiket. Oke? Oke. Terus tadi untuk yang makan. Tadi Sultan bilang mangkoknya harus bagaimana Sultan? Balikin. Langsung Balikin. Oke, sepakat? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Oke. Terus apa lagi untuk kebersihan? Ada piket tadi. Dipel setiap hari. Oke, berarti kesepakatannya dipel itu bagaimana? Sekali. Masih ada lagi yang piket hari Jumat. Saran saya, seminggu sekali tapi digilir. Contoh, Besok hari Minggu. minggu depan berarti hari Senin, minggu depannya lagi hari Selasa, minggu depannya lagi hari Rabu. Misalnya seperti itu. Oke, berarti apa? Minggu sekali, Dil. Seminggu sekali. Terus tadi menjaga kebersihan kelas. Mohon maaf. Di sini ada habis olahraga jangan buka baju sembarangan. Berarti itu mengganggu apa? Mengganggu kenyamanan. Kenapa begitu? Ada hal gimana lah? Iya, saya buka baju, saya berdiri di kipas angin. Nah, berarti kan? Ada apa ke? Kenyamanan. Perlu nggak menjaga kebersihan dan Kenyamanan. Oke.
Jadi dihukum dia tuh, dihukum. Awas Ilham, Tahu aja kalau rahasianya ini. sering cerita sensei. Iya. Waktu diteriakin. Langsung saja, kedua. Gitu. Oke. Lihat gampang dulu. Latif, awas. Ya. Tadi tidak boleh terlambat. Apa nih? Tidak boleh terlambat sekolah. Terus datang tepat waktu. Tidak terlambat masuk kelas. Oke, berarti apa? Disiplin waktu. Apa? Disiplin? Setuju apa tidak? Kenapa perlu disiplin waktu? Mau suruh megang. Mengipon. Karena Waktu adalah Utrawat pedang. namanya aja Waktu Utrawat. adalah pedang. Itu kalau saya jadi narasumber manajemen waktu adalah pedang. Kenapa nih saya? Waktu adalah emas. Waktu adalah ilmu. Tepuk tangan untuk Cia. Cia. Iya. Kenapa waktu adalah ilmu? Kamu dong berdiri. Iya. Kenapa? Dunia itu kita butuh ilmu. Hubungannya dengan waktu apa tadi? Waktu adalah Kalau kita mau waktu, kita tinggalan ilmu. Iya, pagi makan enak aja. Oke, disiplin waktu. Berarti di sini yang harus kalian sepakati Ilham, awas, Ilham. tadi, tidak terlambat datang ke kelas. Makan itu makan. Oke, berarti apa komitnya? Aryo udah jarang sekarang telat datang ke sekolah. Semenjak udah jadi paskib sensei. Dari dulu dari kelas 10 juga pasti telat. Gimana Kit? Masih. Tadi barusan, tadi. Iya barusan Airul. Terus kelas ini Astri. Yang ngomong sih. Bukan. Datang juga kadang-kadang tepat waktu tapi udah kelas ini sih enggak pepet waktunya juga enggak. Terus Saatnya jam keempat dimulai. perlu enggak? It's time to begin the fourth lesson. Disiplin waktu di sini perlu tidak? Perlu. Misalnya saya sudah masuk kelas kan tiba-tiba kamu baru datang dari kamar mandi apa Tidak perlu. perlu Ya, tidak? itu jangan sensei. Itu jangan sensei. Beda antara kamu izin ke kamar mandi dengan guru yang sudah ada di kelas baru hadir setelah guru itu 15 menit atau 10 menit kemudian. Tidak perlu. Itu berbeda. Kalau saya dari saya mau izin ke kamar mandi, oke. Nah perlu tidak buat saya aja pelajaran yang lain misalnya. Oh guru ini belum masuk, ya udah kita di luar dulu aja. Udah masuk baru masuk. Perlu tidak? Tidak. Perlu. Itu mantau buat mantau. Mantau apa? Buat mantau gue. Gitu, dan dulu ya. Gitu. Jadi nggak perlu itu, berarti nggak masuk disiplin waktu. Iya sih. Kamu masuk. Gimana ya? Hah? Oke, di sini. Hargai guru pada saat menjelaskan materi. Oke, berarti hari ini sudah ada keyakinan kelas 12 IPS 3. Ini ada 4 hal. 4 hal ini adalah sebenarnya adalah hal umum, betul tidak? Ya, betul. Hal yang memang harus kalian lakukan setiap hari. Tetapi harapannya adalah setelah ada keyakinan kelas ini adalah menjadi komitmen kita bersama, ya, untuk menjaga hal tersebut agar apa? Agar ya insya Allah ini akan menjadi budaya positif, akan menjadi kebiasaan yang bagus untuk kamu, akan menjadi membentuk karakter kamu menjadi lebih baik lagi. Itu tujuannya. Oke?
Siap semuanya? Oke, berarti sudah. Ini siapa Putri? PR-nya saya karena memang ini ya harusnya pakai karton biar sekaligus. Ini difoto, ditulis di karton aja, ditempel di sana. Keyakinan kelas 12 IPS juga, atau ditaruh di belakang. Jadi ya kenapa seperti itu? Otomatis tiap hari kan akan dibaca oleh nama. Oh iya, saya harus menjaga kebersihan. Nah lama-lama akan termindset oleh kamu, alam bawah sadar kamu akan memproses itu. Nah sama ya, akhirnya akan menjadi suatu kebiasaan, menjadi budaya positif kamu. Oke? Siap semuanya? Siap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu kita semua. Ya Bapak Ibu, mungkin ada bisa memberikan satu pendapat atau apa saja yang bisa jadikan kesepakatan kelas. Bu Eva, coba apa? Contoh nih. Kesepakatan kelas. Bertanggung jawab. Kolaborasi. Oh itu kolaborasi. Ini kolaborasi ini kita harus detail nih kalau kolaborasi. Ya karena kalau anak-anak kolaborasi bisa jadi berarti boleh nyontek dong. Nah itu seperti itu. Maksudnya kelompok Bekerja bareng jadi ada kolaborasi bersama-sama. Ya. Wih. Oh ya disiplin pastinya, disiplin. Dan ini nanti semua siswa menempel sticky note yang sudah mereka tulis ke depan. Dan kalau nanti ini saya menyuruh ketua kelas untuk membacakan ya apa yang ditulis oleh teman-temannya. Setelah itu bisa kita kelompokkan mana saja yang misalnya untuk hal kebersihan, disiplin, menghormati orang lain seperti itu. Tapi kegiatan ini anak-anak senang Bapak Ibu. Sebenarnya dengan membuat mereka menulis ini tuh mereka seperti curhat ya tentang hal-hal yang tidak disukai di dalam kelas. Karena kemarin ada ditulis, tolong dong kalau habis olahraga ganti bajunya jangan dibas-bas. Kenapa? Bau keringat selesai kelas. Nah itu kan berarti kan seperti curhatan nanti mereka. Ya jadi ya nantinya ya di keyakinan kelas supaya ya yang mereka kemarin melakukan hal itu ya kan ya tidak lagi membuka baju secara sembarangan setelah olahraga seperti itu. Nah dari kesepakatan kelas ini ya Bapak Ibu, nantinya kita membuat menjadi suatu keyakinan kelas dari masukan yang ada di kesepakatan kelas ini. Ya, kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas itu menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Jadi jangan menggunakan bahasa misalnya kalau keyakinan kelas jangan datang terlambat. Nah, jangan datang terlambat itu bahasa positif. Dan untuk selanjutnya ini adalah video pada saat saya melakukan restitusi. Restitusi merupakan disiplin positif yang kita lakukan terhadap siswa. Jadi siswa kita kalau dulu terus terang Bapak Ibu, setelah saya masuk ke dalam guru penggerak,
ya baru saya menyadari, oh memang inilah cara yang tepat untuk kita melakukan hal disiplin kepada siswa. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan juga tadi bahwa restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah, yuk Ida Sensei masih ingat gak? Menstabilkan identitas. Oke, di awal itu jadi kita, ya, ini kedengaran gak suara saya nih kalau saya ngomongin Bapak Ibu ya? Ya, kita menstabilkan identitas. Jadi bertanya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Apa? Jadi dasarnya dia melakukan hal tersebut. Nah, yang kedua adalah memvalidasi kesalahan. Ya, jadi kita membuat seperti mengarahkan anak melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik kita kepada anak sehingga dia mengakui, oh, hal yang saya lakukan itu adalah salah. Itu memvalidasi kesalahan. Dan pada akhirnya, ya kita, yang Bunia, yang ketiga, Keyakinan. menanyakan keyakinan. Nah, dari apa yang sudah dia lakukan itu, ya, hal-hal apa saja yang harus dia perbaiki itu ke depannya. Nah, itu seperti harapannya. Jadi kita tuh mengarahkan anak. Jadi anak menyadari, oh iya, berarti saya nanti kalau saya lakukan adalah salah, berarti nanti saya harus lebih baik lagi. Ini contoh kasus ini sebenarnya adalah ini memang benar Bapak Ibu. Nanda ini di jam pelajaran saya itu terlambat masuk sekitar 20 menit kemarin. Jadi memang ini saya lakukan ya sesuai dengan keadaannya. Ya. Jadi ya memang seperti coaching benar. Jadi memang saya sengaja membuat video ini untuk contoh restitusi saya, dan saya juga mencoba mempraktekkan langsung dengan mengcoaching Nanda di sini dengan melalui restitusi. Terus setelah itu saya sih mau nanya dong, itu anaknya gimana, nggak perubahan pada saat setelah di coaching? Setelah itu ya dia tidak lagi. Saya aku mau nanya. Ya, jadinya. Ada nggak perubahan dari si Nanda itu Nanda setelah direstitusi oleh sensei? Ya, sebenarnya setelah saya melakukan proses segitiga restitusi kepada Nanda, mengalami suatu perubahan. Karena memang bukan hanya sekali Nanda seperti itu, ya, telat masuk ke kelas saya itu hampir, pokoknya kalau setiap ngajar pasti dia dari luar, tidak pernah dia berada di dalam kelas. Tetapi alhamdulillah saat ini sudah berubah. Nah, itu seperti itu. Tinggal saya menunggu laporan dari Bapak dan Ibu guru, karena memang ada laporan dari Bapak Ibu guru bahwa di pelajaran yang lain juga seperti itu. Jadi tinggal saya menunggu dari Bapak dan Ibu guru apakah sudah ada perubahan dari Nanda. Ya, terima kasih Bu Nia. Oke.
Iya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Ya, terima kasih. Kanji ini, saya tanya, familiar tidak dengan kanji ini? Iya. Familiarnya kenapa? Ya, Nanda, kamu tahu kenapa kamu selesai panggil? Tahu sensei. Kenapa? Karena saya terlambat masuk ke kelas. Ya, kemarin pada saat pelajaran Sensei sudah mulai materi kurang lebih 20 menit, kamu baru masuk pelajaran Sensei. Kamu dari mana? Saya dari koperasi sama dari toilet sensei. Dari koperasi ke toilet. Iya. Kan sebelum pelajaran Sensei itu adalah pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga biasanya itu sudah ada waktu untuk berganti baju, bahkan untuk istirahat. Saya rasa itu sudah cukup. Tetapi kamu cukup lama masuk pelajaran saya, terlambatnya adalah 20 menit. Itu bukannya pertama kali di pelajaran saya. Selalu kamu ke toilet? Betul sensei. Saya Betul. selalu ke toilet. Bukan ke kantin? Ke kantin juga sih sensei. Makanya jadi lama 20 menit begitu. Iya sensei. Karena tidak hanya di pelajaran Sensei juga menerima informasi dari guru-guru lain ya, bahwa kamu juga suka terlambat masuk pelajaran guru lain dan juga sering ke kamar mandi. Kemana kamu? Saya ke kantin juga sensei. Ikut-ikutan teman. Oh gitu. Jadi sering kamu lakukan. Jadi kamu istirahatnya banyak ya Nanda ya? Kadang-kadang juga sih sensei. Gitu. Terus dari apa yang sudah kamu lakukan itu? Ya, berarti kamu terlambat masuk saya 20 menit. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa bersalah karena terlambat masuk ke kelas. Terus Saya ketinggalan pelajaran, ketinggalan materi juga sensei. tinggal materi saya. Iya betul. Karena berarti kamu mengikuti saya sudah di tengah-tengah materi. Betul sensei. Nah terus kamu apa yang kamu lakukan itu bisa berdampak gak ke teman-teman kamu? Dampak juga sensei. Apa dampaknya? Dampaknya teman-teman saya jadi kurang konsentrasi juga untuk mengikuti pelajaran. Jadi teman-teman juga karena kamu telat, kamu ngetokin tool, terus juga akhirnya konsentrasi mereka buyar. Sadar kamu untuk hal itu bahwa kamu juga merugikan teman-teman kamu. Sadar sensei. Nah terus selain kamu ketinggalan pelajaran saya, kamu konsentrasi tidak pada saat kamu masuk, kamu duduk, tiba-tiba duduk dan saya sudah di tengah-tengah menjelaskan pelajaran, kamu konsentrasi kamu gimana? Konsentrasi saya masih buyar sensei karena masih mikirin ke kantin terus. Terus pelajarannya yang saya terangkan dapat nggak? Nggak dapat sensei. Dari apa yang sudah terjadi, ya, hal-hal apa yang akan kamu lakukan untuk merubah itu semua? Kamu mau jadi lebih baik ya? Ingin sensei. Nah terus apa yang harus kamu lakukan? Datang ke kelas lebih awal sebelum sensei masuk ke kelas. Bisa kamu lakukan seperti itu? Insya Allah bisa sensei. Yakin? Insya Allah yakin. Nah kalau bisa kamu lakukan itu berarti untuk apa? Untuk Dan kamunya supaya apa kamu? supaya saya lebih fokus belajar pelajaran sensei. Terus untuk yang lainnya, kamu dengan kamu tadi ya, kamu datang terlambat, itu ada hal-hal yang kamu langgar gak di kelas? Ada sensei. Apa? Saya suka ngeluarin baju pas masuk ke kelas. Terus? Suka asal nyelonong aja tanpa bilang ke sensei. Ya. Terus yang kamu langgar itu ada disiplin, kamu langgar gak berarti? Disiplin saya langgar sensei. Enggak, karena tidak
tepat? Tidak tepat waktu. Nanti untuk selanjutnya yang kamu lakukan, tadi kamu bilang kamu akan berubah. Terus apa lagi? Saya akan membawa makanan-makanan ke kelas. Gak boleh bawa makanan ke kelas gitu. Tetap makan itu di luar kelas. Berarti apa? Kamu untuk makan harus apa? Harus di jam istirahat sih. Jam istirahat. Harus bisa membagi waktu sih. Terus ada lagi yang kamu ingin sampaikan untuk membuat diri kamu menjadi lebih baik lagi? Saya disiplin tadi sudah. Terus untuk ke teman-teman kamu, karena tadi kamu bilang saya membuat teman-teman saya menjadi tidak konsentrasi. Untuk teman-teman kamu apa harapannya setelah kamu berubah? Semoga teman-teman saya ikut juga sama kayak saya berubah saja. Berubah menjadi apa? Jadi lebih baik. Ya, harapan sensei ya, kemarin kamu telat itu adalah yang terakhir kali, dan untuk kedepannya kamu lebih baik lagi. Baik Ya. sensei. Kamu silakan kembali ke kelas. Terima kasih sensei. Ya. Assalamualaikum sensei. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Agung Arsmana dari kelas 12 IBB. Di sini saya ingin menceritakan tentang masalah saya kemarin. Sering terlambat datang ke kelas, sering bolos di pelajaran sensei ini, sering izin ke toilet. Karena penyebabnya yaitu saya diajak oleh teman dan saya ngerasa di kelas itu suasananya panas. Jadi yang saya lakukan itu sebenarnya memang salah. Jadi di sini saya ingin memperbaiki diri saya supaya lebih baik dari kemarin. Jadi pembinaan kemarin terhadap saya berpengaruh bagi diri saya. Terima kasih Sensei Reni sudah menolong saya supaya saya menjadi lebih baik dari sekarang. Nanda, ya, Sensei panggil kamu ke ruangan Sensei pagi ini. Sensei kita habis senam bersama mendapatkan informasi tadi setelah senam yang terjadi di kelas kamu, kelas 11 3. Katanya Bulan nangis. Coba kamu ceritakan apa yang terjadi, kenapa Bulan sampai nangis? Jadi kan si Bulan itu lagi main HP Sensei. Terus saya ngeliat cowoknya, terus saya iseng, terus saya ambil HP-nya, terus saya ledekin. Yang lain rame ngeliat juga, yang lain ngerebut HP-nya juga, terus rame diledekin sama teman-teman yang lain. Si Bulan lagi lagi enak kali ya Sensei, tiba-tiba dia nangis. Terus jadi handphone Bulan kamu ambil, karena Bulan sedang lihat foto cowoknya, kamu lihat. Terus teman-teman yang lain karena ingin melihat juga, akhirnya terus handphone yang Bulan tadi itu kamu pegang, kamu kasih ke teman-teman kamu open. Iya Sensei, saya operin. Terus dia juga kita ngeledek juga Sensei. Jadi satu kelas apa yang cowok-cowok saja meledek Bulan akhirnya? Yang cowok-cowok sih. Yang cowok-cowok saja. Terus setelah kamu ledek-ledek Bulan seperti itu, Bulannya menjadi Nangis Sensei. nangis. Terus apa lagi? Terus dia nangis, pertama nangisnya di kelas. Sensei udah datang, dia izin ke kamar mandi. Kamar mandi dia nangis, memanggil orang tuanya sini. Terus Sensei. Dia nangis karena kecewa. Apalagi, menurut kamu apa yang dia rasakan seperti itu? Ya, saya udah membar privasi dia sih saya. Senang nggak kamu melakukan hal itu? Ya kalau ujungnya begini mah nggak senang saya Sensei. Kayak nggak enak juga sama dia. Jadi apa yang kamu lakukan tadi membuat kamu merasakan seperti apa kepada Bulan? Apa yang kamu rasa? Saya kurang hargain dia lah sih, saya kayak buat hati orang lain jadi sedih. Sini ada juga awalnya bercanda dong Sensei. Awalnya bercanda, tapi menurut kamu jadi bercandanya berlebihan. Tapi saya juga sering dengar sih, katanya kamu juga suka iseng juga ya? Iya Sensei.
Tapi biasanya dia nggak kayak gitu sih, saya simpen aja, disengin, nggak sampai nangis, ngadu ke orang tua gitu. Sekarang handphonenya Bulan kemana? Punya Bulan sama yang lain. Masih di kelas? Iya. Bulannya belum balik ke kelas berarti? Iya, Bulannya lagi di guru BK. Ya, itu seperti itu. Nah sekarang kamu tadi merasa tidak enak dengan dia. Selanjutnya apa? Langkah-langkah apa yang akan kamu ambil untuk Bulan? Ya pertama saya paling minta maaf kan karena saya udah berbuat bercandanya yang berlebihan sama dia. Terus saya lain kali saya lebih menghargai dia lah, terus menjaga sikap saya kepada dia. Kan gak semua juga tuh buat enak dibercandain. Perbedaan kan orang beda-beda sih. Kamu ada nilai-nilai yang kamu ambil dari apa yang sudah kamu lakukan tadi, ya. Terus harapannya apa? Harapannya saya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya. Jadi saya tidak mau lagi mendengar bahwa ada kejadian seperti itu, kejadian seperti itu lagi. Saling apa? Saling mengejek. Saling mengejek. Dan yang seharusnya kalian adalah saling Saling apa harusnya? Tidak saling mengejek, saling apa? Menghormati misalnya. Saling menghormati, terus menjaga privasi satu sama lain. Oke, baiklah. Saya pegang janji kamu untuk selalu berlaku baik pada anak-anak di kelas. Boleh kamu balik kelas ya? Yang positif sekolah. Tentu saja didukung dengan itu tadi program sekolah yang terkait dengan budaya positif, pembiasan yang baik, dan juga kerjasama konsisten seluruh warga sekolah dan juga didukung oleh orang tua. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir pada kegiatan ini. Semoga dengan kebersamaan kita, komitmen kita bersama untuk membentuk anak-anak kita ini mempunyai satu karakter yang kuat, karakter yang baik, ini terlaksana. Karena apa? Kita juga tidak bisa Bapak Ibu, demikianlah diseminasi budaya positif dari kami bertiga CGP Angkatan 9 SMA Negeri 33 Jakarta. Semoga dengan apa yang kami sampaikan mengenai budaya positif ini bisa kita lakukan bersama-sama sehingga bisa membuat putra-putri kita SMA Negeri 33 Jakarta menjadi lebih baik lagi dan berkarakter. Demikianlah kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan juga atensi dari Bapak Ibu semua. Tentunya untuk SMA 33 hebat, mantap, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP Angkatan 9 Guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.